Saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan. Terkait dengan 92 rekening yang diblokir, yang katanya terafiliasi oleh FPI, Pak. Barreskrim saja sudah menyatakan bahwa tidak ada unsur tindak pidana terhadap rekening itu. Jadi meskipun Bapak ada di dalam rumpun eksekutif, harusnya segera diputuskan, Pak. Jadi jangan hanya terpengaruh terhadap rejim ini. Kalau Bapak melakukan pembiaran, menurut saya ada diskriminasi yang dilakukan oleh PPATK. Dan kalau adanya perlawanan dari masyarakat, sangat wajar jadinya. Karena PPATK begitu diskriminatif, ya hanya mementingkan kekuasaan tapi tidak mementingkan keadilan bagi masyarakat. Jadi secepatnya, Pak, agar ini diselesaikan, ya jangan digantung. Sekali lagi, meskipun Bapak di rumpun eksekutif, tapi persoalan 92 rekening yang sebenarnya mereka hanya bantu kok. Bantu, saya yakin juga ikhlas. Dan uang yang mereka berikan itu juga uang halal, Pak. Dan besarannya juga tidak besar seperti apa yang dilakukan oleh para koruptor, yang sampai saat ini justru Bapak tidak pernah melakukan pemblokiran seperti itu. Yang berikutnya tentang upaya legislasi, Pak, ya, yang mau dilakukan oleh PPATK. Ini RUU perampasan aset tindak pidana ini kan sudah dari tahun 2003, Pak. Bapak cantumkan di dalam program 2021 ini mau seperti melakukan agar RUU ini di tahun 2022 mungkin masuk prolegnas. Saya ingin tanyakan upaya apa yang sudah Bapak lakukan gitu. Dan apakah dalam usulan RUU nanti ini sudah ada kajian-kajian yang lebih komprehensif? Ya tentunya juga terkait dengan apakah dananya juga sudah dialokasikan dalam rangka pembahasan ini. Karena jangan sampai Bapak hanya memiliki adrenalin untuk segera supaya ada payung hukum dalam melakukan perampasan ini, tapi Bapak sendiri tidak menganggarkan. Ya, ini sangat mustahil. Menurut saya itu, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan anggota Komisi 3, Pak Kepala PPATK beserta jajaran, saya melanjutkan tadi apa yang sempat disinggung Pak Arsul Sani soal pembekuan 92 rekening FPI, Pak, dan afiliasinya ini disebut begitu. Karena kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pasal 2, 3, 4, 5, Pasal 44 Ayat 1, objek TPPU itu adalah hasil tindak pidana atau yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Saya pengen tahu relevansinya apa, karena informasi yang saya serap, ya, Pak, itu ada rekening pribadi-pribadi orang, ya, keluarga yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan organisasi itu, tidak ada di akta dan lain sebagainya. Ada menantu dan ada anak, ya. Dan kalau kita baca undang-undang ormas juga, ormas yang dibekukan bukan berarti dana milik ormas itu otomatis menjadi hasil kejahatan. Nggak ada ketentuan itu. Sehingga relevansinya apa? Penyitaan. Lalu saya dengar di Januari ada pernyataan mungkin dari Bapak, insya Allah selesai akhir Januari. Lalu tanggal 5 kemarin kalau nggak salah Barreskrim mengatakan belum atau tidak menemukan unsur-unsur pidana. Saya pikir ini kita ada semangat di bidang hukumnya, ya, ada semangat restoratif justice, Pak, supaya tidak memperbanyak, ya, spekulasi. Saya pikir bijak kalau memang nggak ada, ini udah berapa bulan, ya, nggak ada masalah, ya dibuka saja, karena itu rekening-rekening pribadi yang menyangkut kebutuhan pribadi orang-orang tersebut.
Ya, kasihan sekali ya, sama seperti kita misalnya dana kita hanya ada di rekening tersebut lalu dibekukan, tentu sulit. Mohon maaf Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana sudah saya sampaikan di awal persidangan tadi, saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline. Maka itu kalau permohonan sidang offline nanti dikabulkan, saya mohon izin dengan sangat bahwa saya diberikan kesempatan pertama untuk membacakan eksepsi saya. Eksepsi saya memang tidak tebal, tapi saya tetap ingin membacakannya di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi saya hanya ingin membacakan pada sidang offline, karena sejak semula saya menolak sidang offline. Nah, selain itu Majelis Hakim, bukan maksud saya untuk memperlambat daripada persidangan ini. Saya hanya ingin menandaskan kembali Majelis Hakim yang mulia bahwa saya sejak awal sudah dengan tegas menolak sidang online karena satu, saya berpegang kepada KUHP sebagai undang-undang yang jauh lebih tinggi daripada peraturan Mahkamah Agung. Yang kedua, bagi saya sidang online sangat bergantung kepada sinyal yang berpotensi, saya garis bawahi, yang berpotensi putus gambar dan suara setiap saat. Walaupun saat ini online sedang bagus sinyalnya, alhamdulillah, tapi tidak ada jaminan sinyal itu akan bagus terus. Jadi saya tidak mau mempertaruhkan nasib saya dalam sidang ini kepada sinyal yang berpotensi putus setiap saat. Nah, kemudian yang ketiga, saya hanya ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada Majelis Hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya ini masalah yang sangat serius, sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, Majelis Hakim, saya juga ingin mengingatkan, masalah prokes yang saya hadapi ini, telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa, organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah, karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.